Entah apa yang mereka cari, menara yang terlihat keropos ini terus mereka panjat. Bahkan semakin ke atas, besi-besi yang keropos semakin banyak. Sibuk ngevlog sambil nyetir hampir saja membuat mereka celaka. Dua sekawan ini menelusuri gurun dan akan melakukan aksi yang membahayakan diri mereka. Kawasan terlarang dan sudah ada peringatan bahwa tidak boleh dilewati, mereka terobos saja. Lalu berhentilah mereka di sebuah menara setinggi 600 meter. Layla awalnya merasa takut untuk melakukan aksi mereka. Namun Hunter terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Mereka akan memanjat tower 600 meter ini hanya dengan modal seutas tali pengaman. Hunter mulai memanjat terlebih dahulu dan Layla akan menyusul. Namun terlihat menara ini seperti sudah sangat keropos. Karat ada di mana-mana dan semua besi bergetar sangat keras. Bahkan salah satu anak tangga pun rapuh dan hampir mencelakakan Layla. Jika Layla ingin berhenti sekarang, inilah saat yang tepat. Namun pengaruh Hunter membuat Layla terus memanjat menara yang sangat mengerikan ini. Belum setengah jalan mereka memanjat, Layla pun sudah merasa sangat kelelahan. Angin bertiup semakin kencang membuat mereka semakin kesulitan. Layla semakin takut saat melihat ke bawah dan ia pun sudah kena mental. Layla benar-benar ingin berhenti. Namun karena ia merasa tanggung dan sedikit lagi sampai ke puncak, ia malah melanjutkannya. Hunter terlihat sangat menikmati momen ini. Hunter pun malah bercanda di atas sana. Digoyang-goyangkannya tangga itu sampai membuat beberapa baut terlepas. Sepertinya tower yang mereka panjat ini tidak akan bertahan lama. Layla semakin sesak nafasnya dan Hunter sudah sampai ke puncak. Namun saat Layla sedikit lagi sampai, terlihat semakin banyak baut yang terlepas. Namun ia masih diberi keselamatan dan sampai ke puncak. Kini mereka berdua pun telah sampai di puncak dan langsung pamer di sosmed. Bermain-main dengan ajal hanya demi sebuah konten. Inilah yang mereka lakukan. Rela memanjat tower setinggi 600 meter hanya untuk selfie. Setelah merasa puas, mereka pun akan turun dari sana. Kini Layla yang akan turun terlebih dahulu. Namun saat dia sudah menginjakkan kakinya di tangga, beberapa baut terlepas dan tangga yang merupakan satu-satunya jalan mereka terlepas dari tiang menara. Kini Layla pun terlempar dan untung saja masih ada tali yang terikat di tubuhnya dan Hunter bisa menahannya dari atas. Hunter langsung mengikat talinya ke tiang menara dan berusaha menarik Layla kembali ke atas. Namun tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah mengerahkan semua tenaganya, akhirnya Layla berhasil mencapai sisa tangga di ujung menara dan kembali ke puncak. Bukannya berpikir, mereka malah tertawa sampai mereka sadar kalau kini tidak ada lagi jalan mereka untuk turun dari atas sana. Akibat aksi nekatnya, kini mereka terjebak di tower setinggi 600 meter. Satu-satunya tangga yang merupakan jalan mereka untuk turun sudah hancur dan sama sekali tidak ada sinyal di ponsel mereka. Bahkan di sekeliling menara ini hanyalah sebuah gurun yang sangat sepi. Tas mereka yang berisi perlengkapan pun juga tersangkut di bawah. Lantas apa yang akan mereka lakukan? Kini mereka hanya bisa pasrah menunggu keajaiban datang. Mereka pun mencoba mengambil tas mereka yang berisi minuman dan makanan sebab mereka sudah sangat dehidrasi berada di ketinggian terus-menerus dan cuaca yang sangat panas. Namun tali yang mereka punya masih kurang panjang untuk menggapai tas mereka. Dengan teropong mereka terus memantau ke bawah dan melihat ada orang di bawah sana. Namun tentu saja karena mereka sangat jauh, suara mereka tidak terdengar dan orang itu pergi begitu saja. Layla berusaha melempar sepatunya ke bawah, namun tetap saja pria ini tidak sadar kalau ada dua orang manusia sedang terjebak di atas tower. Sudah seharian mereka terjebak di atas tower ini dan saat hari sudah mulai gelap, Layla pun menembakkan satu-satunya suar yang mereka miliki. Orang yang berada di bawah pun menyadari keberadaan mereka yang sedang terjebak di atas sana. Hunter dan Layla sangat senang sekali karena mengira mereka akan ditolong. Namun kedua pria ini malah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka malah mencuri mobil milik Layla dan Hunter. Kini hilanglah kesempatan mereka untuk mendapatkan pertolongan dan mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya karena sudah merasa sangat haus, Hunter nekat menuruni menara hanya dengan seutas tali untuk mengambil tas mereka yang tersangkut. Karena tali mereka masih kurang panjang, Hunter malah mengayunkan dirinya sampai membuat tali pengaman terlepas dari tubuhnya. Kini ia pun harus mencari cara lagi untuk menggapai tali pengaman. Akhirnya ia pun berhasil mengaitkan tasnya ke tali pengaman dan ia pun akan loncat menggapai tasnya kembali. Siapa yang tidak frustasi jika berada di posisi mereka yang sedang terjebak di sebuah tower setinggi 600 meter? Hunter berusaha kembali naik ke puncak setelah bersusah payah mengambil kembali tas mereka yang
tersangkut. Namun saat akan mencapai ujung tangga, ia malah terpeleset. Laila mengira Hunter sudah terjatuh, namun ternyata Hunter masih bisa bertahan dan menggapai ujung tali. Laila langsung menarik kembali Hunter, dan kini apalagi yang akan mereka lakukan? Mereka mencoba menempelkan pesan darurat dan akan mengirimkannya menggunakan drone milik mereka. Namun baru terbang sebentar, drone mereka sudah kehabisan baterai dan mereka hanya bisa kembali pasrah. Saat mereka tidur malam dan Laila terbangun, ia sangat panik karena Hunter sudah tidak ada di sebelahnya. Dan ternyata Hunter sudah termakan oleh burung merpati yang sangat besar. Namun untung saja, Laila cepat tersadar kalau semua ini hanyalah mimpi. Hunter masih ada bersamanya di atas tower ini. Mereka belum menyerah. Laila memanjat ujung menara untuk menggapai saklar lampu. Walau kakinya sudah terluka, Laila tetap berusaha dan saat sudah sampai di atas, ia langsung membongkar saklar lampu itu untuk memanfaatkan aliran listrik di sana sehingga mereka bisa mengisi daya baterai drone mereka. Namun Laila harus menunggu hingga baterai terisi penuh. Namun karena luka di kakinya membuat burung merpati tertarik untuk menyerangnya, sehingga Laila cukup kesulitan mempertahankan dirinya. Bahkan tas yang berisi persediaan minuman milik mereka terjatuh juga. Padahal sebelumnya Hunter sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil tas itu. Laila pun masih bisa mempertahankan dirinya sampai baterai drone mereka terisi penuh dan langsung akan menerbangkan drone berisi pesan darurat dari mereka ke sebuah penginapan di dekat sana. Namun saat sudah dekat dengan tujuannya, drone mereka malah tertabrak sebuah truk dan hancur seketika. Supir truk ini juga tak melihat kertas yang tertempel di drone itu. Lagi-lagi mereka hanya bisa pasrah setelah berhari-hari terjebak di atas tower setinggi 600 meter ini. Namun Laila baru menyadari kalau selama ini ia hanya berhalusinasi bahwa temannya masih ada di sini. Yang sebenarnya terjadi adalah Hunter sudah terjatuh ke bawah saat mencoba mengambil tas mereka yang terjatuh, dan Laila hanya menarik kembali tas mereka. Laila semakin frustasi dan sudah memasrahkan hidupnya akan berakhir di atas menara ini. Sudah berhari-hari Laila berada di atas tower ini tanpa makanan dan minuman. Namun untung saja ayahnya berhasil menemukannya dan langsung mengirim tim kepolisian untuk menyelamatkannya dengan cara mengirim pesan melalui SMS dan memasukkan HP-nya ke dalam sepatu agar pesan itu bisa terkirim saat berada di bawah karena di atas sana tidak ada sinyal.